Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faraj Hafid dengan NIM 20101114011342 dari kelas 08 TPLP 004. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi yang diampu oleh Ibu Intan Kumalasari, Eskom, Mkom. Pada kesempatan pertama, kita akan mulai dari definisi cyberstalking, di mana definisi dari cyberstalking atau penguntitan cyber adalah bentuk penguntitan yang dilakukan oleh penggunaan teknologi digital terutama internet. Ini melibatkan penggunaan perangkat elektronik seperti komputer dan ponsel pintar. Gunanya apa? Gunanya untuk mengintimidasi, melecehkan, atau bahkan mengancam individu tertentu. Pelaku dari cyberstalking ini sering menggunakan berbagai macam platform online, mulai dari media sosial, email, pesan instan, dan situs web untuk mengawasi, mengirim pesan yang mengganggu, atau bahkan sekedar menyebarkan informasi pribadi korban. Selanjutnya ada ciri-ciri dari cyberstalking, di mana ciri-ciri yang pertama yaitu pengawasan yang berlebihan. Pelaku bisa saja terus memantau aktivitas online korban, termasuk postingan di media sosial, komentar, dan interaksi lainnya. Yang kedua itu ada pesan dan komunikasi yang mengganggu, di mana pelaku biasanya mengirim pesan berulang kali yang bersifat mengancam, melecehkan, atau bahkan intimidasional melalui email, pesan teks, bahkan media sosial. Yang ketiga ada penyebaran informasi pribadi. Membagikan informasi pribadi korban tanpa izin seperti alamat rumah, nomor, telepon, atau bahkan rahasia pribadi. Yang keempat ada penyamaran dan akun palsu, di mana pelaku membuat akun palsu untuk mendekati korban atau menyebarkan berita kebohongan mengenai mereka. Yang kelima ada ancaman fisik. Meski dilakukan secara online, ancaman fisik tetap bisa terjadi, seperti ancaman kekerasan bahkan sampai pembunuhan. Kasus cyberstalking kali ini menimpa seorang perempuan asal Surabaya berinisial NR berusia 27 tahun pada tahun 2024, di mana kasus ini mulai viral di media sosial X atau Twitter yang diunggah oleh akun @runeh_ pada Rabu 15 Mei 2024. Diduga hal ini dilakukan oleh teman NR berinisial AP yang diduga terobsesi dengan NR sehingga rela membuat banyak akun media sosial untuk melancarkan terornya. Kasus cyberstalking kali ini menimpa perempuan asal Surabaya berinisial NR berusia 27 tahun dan dilakukan oleh pelaku berinisial AP yang ternyata teman sekolahnya sendiri. AP diduga terobsesi terhadap NR. Dan kasus ini mulai mencuat ke publik setelah NR membagikannya di media sosial X atau Twitter dengan akun @runeh pada Rabu 15 Mei 2024. Awal mula kasus cyberstalking yang menimpa NR ini bermula ketika mereka masih duduk di kelas 7 SMP, di mana NR pernah memberikan uang sebesar Rp5.000 kepada AP karena tidak membawa uang saku. Kemungkinan hal ini mendasari AP sehingga terobsesi dengan NR dan rela membuat akun media sosial untuk melancarkan terornya. NR sendiri mengatakan bahwa teror pertama kali yang dialami NR adalah saat duduk di bangku SMA pada tahun 2014. Meskipun pada saat itu NR mengaku tidak akrab dengan AP. NR sendiri mengaku telah mengalami teror dari teman sekolahnya ini yang berinisial AP kurang lebih sudah 10 tahun. Dan kasus ini baru mencuat ke publik setelah korban NR membagikannya di media sosial X atau Twitter dengan akun @runeh_ pada Rabu 15 Mei 2024. Teror yang dialami NR sendiri ini sangat beragam, termasuk intimidasi, ancaman pembunuhan terhadap orang-orang terdekat NR,
hingga pengiriman foto alat kelamin. Akibat dari teror yang diterima oleh NR ini, NR merasa terganggu dan ketakutan. Akibat perbuatannya, tersangka AP dikenakan pasal 45 ayat 1 JO pasal 27 ayat 1 dan pasal 45 huruf B JO pasal 29 ayat 1 tentang UU nomor 11 tahun 2008 tentang UU ITE, di mana denda atau hukuman penjara yang didapatkan berdasarkan pasal-pasal tadi yaitu berupa hukuman 6 tahun penjara dan atau denda sebesar 1 miliar rupiah. Putusan hukum tersebut membuat pelaku AP menangis sesegukan ketika ia mengingat kesalahan serta mengingat sosok sang ibu. Dilansir dari tribunnews.com, akibat perbuatannya, tersangka AP bakal dikenakan pasal 45 ayat 1, JO pasal 27 ayat 1, dan pasal 45 huruf B, JO pasal 29 ayat 1 tentang Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik, di mana isi hukumannya dapat berupa 6 tahun penjara dan denda sebanyak 1 miliar rupiah. Seketika AP pun menangis sesegukan ketika mengingat kesalahan dan juga mengingat sosok sang ibu. Dari pantauan tribunjatim.com, tersangka AP sempat dibawa oleh penyidik dari ruang tahanan di Tahti Mapolda Jatim menuju ke gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim pada Selasa tanggal 21 bulan 5 2024 pada sore hari. Ia tampak mengenakan baju tahanan berwarna biru tua, lalu mengenakan kacamata berbingkai berwarna coklat, dan bermasker warna hijau muda. Meskipun dengan posisi kepala menunduk bermaksud menghindari sorotan lensa kamera awak media, sepanjang di bawah penyidik berjalan menyusuri halaman gedung Ditreskrimsus Mapolda Jatim, tersangka AP berusaha menjawab rentetan pertanyaan awak media dengan memberikan keterangan bahwa dirinya masih cinta dan sayang terhadap sosok NR yang merupakan teman sejak dirinya duduk di bangku SMP. Untuk solusi pencegahan yang dapat ditawarkan untuk kasus penguntitan dan teror seperti yang dialami oleh NR ini membutuhkan pendekatan secara holistik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk individu, masyarakat, lembaga, pendidikan, dan penegakan hukum. Berikut beberapa solusi pencegahan yang dapat kita terapkan. Yang pertama ada edukasi dan kesadaran, mulai dari pendidikan sekolah dan kampanye publik. Yang kedua ada peran keluarga serta peran masyarakat, di mana dukungan keluarga dan pelibatan komunitas. Yang ketiga ada kebijakan dan regulasi, di mana peningkatan regulasi dan pelaporan perlindungan. Keempat ada dukungan psikologis dan hukum, mulai dari layanan konseling hingga bantuan hukum. Keenam ada peran dari lembaga pendidikan, mulai dari kebijakan anti-bullying serta pelatihan guru dan staf. Setelah dijelaskannya beberapa solusi untuk pencegahan dari kasus NR, kesimpulan yang saya dapatkan, meskipun NR dan AP tidak akrab dan hanya memiliki sedikit waktu interaksi ketika SMP, obsesi AP ternyata terbakar dari kejadian kecil ketika NR memberi AP uang saku sebesar Rp5.000. Peristiwa tersebut menunjukkan bagaimana tindakan sederhana bisa memicu perilaku obsesif jika tidak ditangani dengan baik. Pengalaman NR yang pertama kali mengalami teror pada tahun 2014 saat SMA menunjukkan betapa lama dan beratnya tekanan yang harus dihadapi oleh korban. Oleh karena itu, kasus ini menekankan pentingnya kesadaran tentang kesehatan mental dan perlunya penanganan yang tepat terhadap perilaku obsesif dan teror. Selain itu, peran media sosial dalam memperburuk situasi ini juga patut menjadi perhatian.
di mana mengingat platform tersebut dapat digunakan untuk tindakan yang merugikan orang lain. Pemerintah dan masyarakat perlu memberikan perhatian lebih pada masalah ini untuk melindungi korban dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Mungkin hanya itu saja yang bisa atau dapat saya sampaikan mengenai materi cyberstalking dan kasus yang ada di dalamnya. Untuk selebihnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.